Saya nggak bisa tidur, Om. Jangan terlalu mengikuti perasaan. Buang aja mana yang perlu diambil hati. Soal bapakmu, soal suamimu. Ya, mau diapakan lagi? Kalau kedua-duanya sudah sama keras. Orangnya sudah begitu kolot. Tapi suamimu juga jangan selalu merasa terhina dong. Keadaannya begitu, ya begitu. Terima. Jangan kegedean perasaan. Bagaimana pekerjaannya sekarang? Kehidupan seks kalian gimana? Biasa. Bagus. Nah, apa lagi? Itu yang penting. Om cuma kasih obat penenang. Makan satu kalau perlu. Ngantuk dong, Om. Ah, sedikit. Kamu mesti istirahat. Kalau suamimu marah, suruh dia kemari. Makasih, Om. Fitri, ayo nanti Bapak kesiangan. Yuk, Tante udah sediakan airnya tuh. Mandi dulu ya. Iya. Jaga dia baik-baik ya. Jang, tutup pintu. Rosna, jam berapa katanya Kak Ida mau kemari? Gimana sih Abah? Datanya besok, bukan hari ini. Kata si Hasan hari ini. Ella, yang mana sih yang benernya? Besok apa hari ini Kak Ida mau kemari? Menurut suratnya gimana? Kan Abah sendiri yang terima. Maksud Abah, kapan Bang Bakri datang kemari? Jangan banyak omong kamu. Kalau nggak ada dia, nggak ada tuh motor. Bisanya nyindir melulu. Rosna, yang benernya kapan? Iya, pulangnya hari ini. Datang kemarinya besok. Ribut aja. Jam 7 besok malam. Semua orang bilang besok jam 7, Nyanduknya. jam 7. Jam 7 kapan? Suami kamu bilang hari ini. Ngomong pada seenaknya. Ayo keluar. Ayo sih ngomong-ngomong, mau datangnya besok Habis di suratnya sekarang, dibilang Teh. begitu. Cari gara-gara aja. Pagi-pagi udah warta berita. Saban malam nanyain Ay. terus. Iya, tapi kalau nggak tahu pasti nggak usah ngomong dong. Jadinya kan orang lain yang kena. Tentukan sendiri. Rizky, yuk. Tante bedakin ya sayangnya. Hup, lah. Kalau peringatan kedua ini alasannya lantaran aku sering objek di luar, hilang, aku bisa mengerti. Tapi jangan mentang-mentang dia yang puasa, bisa seenaknya aja dong ngoper tenaga baik dari tempat kita. Kalau bagian transportasi ini memang nggak penting, bubarin aja. Tapi jangan begitu Coba cek. caranya. Yang mana? Ini nih. Aku nggak mau kalian jadi kambing hitam. Mana Kalau mobilnya? memang ini kesalahanku, biar aku yang salah. Pengemudi Widarno, mobil B6686KE. Harap standby jurusan Petojo, Tomang, Bogor. Pengemudi Widarno, 6686KE. Firman, koper nih. San, kamu kok ngawur begitu sih? Kalau teman-teman kamu ngebentak-bentak Pak Derajat. Alah, Pak Derajat pikir kerjaan gituan gampang. Sukat, Langsung bawa sana housekeeping aja. jam 12 ya. Ya. Jangan lupa. San, Pak Derajat cuma menjalankan tugas. Yang punya wewenang kan tetap general manager. Tapi dia ngambil tenaga-tenaga baik. Pikir diri kamu, kalau kamu dipecat. Bagaimana Nurlela? Anak-anakmu. Sini, Tak. Aku bilangin ya. Sini. Aku terangin dulu. Jangan berdalih deh kamu. Terus terangnya kamu nggak bisa bolos lagi kalau kawan-kawan itu dipindahkan. Si Ismet yang bilang. Kalau enggak, masa aku berani-beranian ngomong sih. Kalau Kak Idamu datang sekarang, besok, apa sih salahnya? Tapi jangan terus-terusan aku dipencet. Bukan gitu. Apa nggak lebih baik kalau kamu nggak usah ngomong aja deh? Serba salah.
Aku ditanya, ya aku jawab apa yang aku tahu. Apa aku salah? Nggak mau ngejawab bagaimana, orang namanya satu rumah. Ganti dulu sana. Bau ih. Met. Terus Udah malam nih. Gara-gara lagi. Alah, laman segini gede. Emangnya mereka suruh nyanyi di Monas apa? Lo pada suruh nyanyi di Monas lo. Kenapa nggak sekalian aja di Ancol? Mau beli jadi itu, mau kecil ada. Hei. Hei, sebar kontan. Bagi. Gimana kalau saya bayar pakai cek? Boleh. Asal cek ini hari, Pak. Iya dong. Tanggal 10, Pak. Ya. Komisi besok ya. Tuasan dipanggil Pak Derajat. Yang lain udah di sana tuh. Apaan nih? Lagi dari rezeki. Lumayan. Kat, bagian kamu nanti ya. Mana, San? Pak Derajat, Ganti pakaian dulu dong. ini lebih penting. Lela, embernya jadi bawa dong. Abis lama banget sih masak ramas sampai berjam-jam. Jangan lupa dibawa kemari lagi tuh ember. Enak, selangnya sambungin ke sini dong. Di situ kan ada bak. Di sini mau dapat air dari mana kalau selangnya nggak disambungin ke sini? Jang, sambungin tuh selangnya. Fitri makanya pakai air jangan banyak-banyak ya. Dari dulu juga udah dibilangin pasang ledeng sendiri. Gak susah kalau si Hasan mau usaha sedikit. Kak Rosna, jangan ikut-ikutan Abah ya. Pasang sendiri emang udah. Imran, biar ibu yang ambil. Mending kamu tahu lagi tasnya yang mana. Ismat, bukain pintu. Tuh, yang hitam. Kasih, Bu.
Kasih ya, Kak. Kok sama aku? Sama Bang Bakri sana. Nih, kasih Bapak. Gih. Dari Bapak Bakri. Waduh. Suamimu tadi cerita, waktu shopping di Singapura katanya sempat lihat Perdana Menteri lewat di jalanan. Aku bilang itu nggak aneh. Aku juga pernah lihat dia di sini. Aku tanya sama Abah namanya. Nanti. Siapa? Abah jawab apa? Apa? Tengku Abdurrahman kan? Abdurrahman. Rizky, coklatnya anak ibu cengeng. Enak gak jalan-jalan di Singapura? Enak ya, seperti Nanti. di plaza. Nih bang, kasih sendiri. Riri seneng deh. Lor, Fitri, ini tangkap, Cynthia. nggak bawa apa-apa. Buat aku mana? Fitri sana temuin bapak suruh kemari. Di Singapura banyak lampu-lampu nggak? Lebih banyak jalan taro. Ismet, Ya ma, pakai ya. kasih tahu tuh sama Abah. Ya, aku Siapa baca. Perdana Menteri Singapura? Anwar Sadat. Oh, ngaco. Kapan datang? Ding ding ding. Tuh orangnya. Yang bilang kalian kemarin bakal datang. Abah diinget-inget aja. Biasa Kak Abah. Nyalain si Ismet lagi. Nggak apa-apa. Kurusan kamu. Jaga diri dong. Kebanyakan mikir. Itu dong Imran. Ding ding ding. Pengen coklat. Ayo. Ada apa ini? Saya mandi dulu deh. Nur, Ding ding ding. ganti dong celananya nih anak. Mas sampai kering lagi di badan. Ganti dulu Ki. Ding 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 ding. Main di luar sana. Kak, Imran bangun. Ayo, ngapain bisik-bisik? Nih Ri, bagiin sana Gih. Nih Fit. Nih, ini buat Fitri. Nanti Papa Fitri juga beliin. Kan di Amerika 20 biji. Bohong. Bohong, bohong. Riri, bagi-bagi dong. Tunda dulu ngetiknya, kenapa sih? Nggak enakan sama mereka. Surat penting. Daripada aku nggak karuanan di luar. Omongan semuanya tinggi-tinggi. Prancis, Holland, belanja di Singapura. Semua menunggu kamu. Udah, biar aku di sini deh. Temuin dulu. Ngapain aku di sana? Ngomongin Tegal, Cirebon, belanja di Pekalongan. Kamu aja di sana, kan sama aja. Udah Nadine, nggak usah turut campur dah. Masih banyak urusan lain. Lebih baik kamu ngurusi orang yang muntaber tuh masih banyak. Yang flu juga nggak habis-habis. Soal hubunganku dengan si Hasan semua orang juga sudah tahu. Pokoknya nggak cocok. Jadi, biarin putrimu Senewan juga kamu biarkan saja ya? Alah, kamu itu seperti orang yang nggak pernah punya istri saja. Sekali-sekali istri kalang kabutkan biasa. Abah nih. Om, tanggal 19 kalau nggak ada acara datang ya. Apa ulang tahun? Wah, nggak motong sapi nih. Si Bakri. Tuh, si Bakri lagi. Emang kamu kirain mantumu cuma si Bakri tuh? Si Hasan mau dikemanain? Perlunya apa sih kamu ngadu-ngadu ke Om Nurdin? Ntar Abah kira si Hasan lagi yang nyuruh-nyuruh kamu. Cari gara-gara melulu. Kakak belum kawin sih. Coba jadi saya. Udah salah. Sana suami, kesini bapak. Sekarang jatuh aku depan Abah. Dikira nggak bertanggung jawab lah, apalah. Di kantor kan ada dokter. Aku nggak mau teman-teman kamu tahu aku sakit. Alah, itu bukan alasan. Aku nggak mau nambahin pikiran kamu. Itu bukan alasan. Ngapain kamu ke dokter Nurdin? Tahu nggak sih akibatnya?
Dikira abang aku kan gak bertanggung jawab. Ya tapi gimana? Aku ini sakit. Pergi ke dokter kantor. Apa aku salah sih? Kalau aku udah gak boleh berpendapat depan abahmu, jangan kamu juga dong ikut-ikutan ngelarangku berpendapat. Mengenai pemindahan kawan-kawan ke tempat lain saya anggap tidak fair. Kalau toh jadi juga mereka dipindahkan, lebih baik saya yang dikeluarkan. Saya yang mundur. Mulai besok saya minta berhenti. Aku harap ini bukan putusanmu terakhir, San. Kondisi kita berbeda. Kamu tidak pernah ninggalin kantor. Ngopiak di luar. Kalau tahu aku pertahankan kalian yang hebat-hebat ini, mungkin aku sadar. Belakangan ini aku sering ngaco, jarang di tempat. Bagaimana aku butuh bantuan kalian? Boleh buat. Aku check out dulu, Mas. Yuk. Pengemudi Kosnen B8735 HK segera ke tempat, jurusan Rawamangun, Manggarai. Mas Sukat, tolong dulukan jurusan Kelapa Gading dan ini Romangun. Duluan. Dari teman-teman ditunggu di depan. Yuk, San. Udahlah, Rum. Kalau udah tua-tua, lebih baik main batu, main burung. Untuk kesehatan bagus. Orang lain udah banyak yang begitu. Jangan dari tahun ke tahun cuma keluarga saja yang diupak-upak. Lihat, dia sendiri orang sakit dulu yang diupak-upak. Fitri sama Rizky. Nggak ada yang lebih kecil lagi tuh, San. Ini ada hatinya, makan hatinya. Terima kasih, San. Pokoknya jadi nambah deh, Mir. Nggak ada yang lebih gede lagi nih. Itu sih masih belum apa-apa dibandingkan dengan kado si Hasan, Om. Hadiah dari Bang Bakri, saya sangat Biasanya kan cuma tambahan. Yang penting bulan depan saya naik pangkat. Dan, malah saingan kamu. Anak-anak, ada yang mau kue nggak? Itu sama sekali-sekali bisa naik pangkat. Ini model paling baru ya. Paling sedikit kegedean nih. Ini. Sana, Bu. Masuk. Pikirkan lemari itu. Ella. Katanya naik pangkat, kok malah duitnya nggak ada. Pengeluaran mesti disesuaikan dong. Beli pipa sih boleh-boleh aja. Tapi ngapain mesti jual kalung segala? Siapa yang bilang? Alah. Ngapain bohong segala sih? Kamu yang kenapa mesti bohong bilang naik pangkat segala? Kalau aku nggak ngomong gede, gimana bisa masuk keluargamu? Tapi kamu tahu kan aku sayang Abah. Aku tahu.
Aduh, udah ngantuk. Gimana sih kalau sekali-sekali nggak minum obat? Kayak penggede saja kamu. Ayo mandi, sembayang. Lela, bangunin laki kamu, sholat. Biar pikiran terang. Supaya hilang tuh yang butek-butek. Bilang sama kakek. Kakek telat, kita semua sudah siap kok. Kalau begitu keluar, buka pintunya supaya udara masuk. Naik pangkat ya naik pangkat, tapi sholat jangan ditinggal. Sih kalau urusan komisi? Biasa. Duduk. Oke. Biasanya siapa yang bawa? Kacau, biasanya sih ada yang bawa. Tapi mentang-mentang iparnya Rosadi, seneng aja dia. Sekarang si Lowong. San, gimana itu urusan Hartop yang buat ke Bogor? Begitu-begitu lu nggak ngurusin sih, kan gede komisinya. Apa jauhnya Bogor sih, biar dia ngurus. Ini gua kasih Corolla dulu deh. Yang satu besok ya? Masih. Nih. Ada maklar mati. Yang lurusin tuh Hartop sebelum lu mati. Buat banyu tuh. Demar, ada berita menarik nih. Apa? Anak ketukar. 23 tahun ketukar. Kelewatan. Aduh. Maaf deh. Fitri, bobok dulu Ki. Biar ibu yang tungguin bapak. Di Kodim 0612, Jenderal Yusuf dan rombongan mendapat laporan dari Komandan Kodim mengenai perkembangan keamanan di wilayah ini. Kok nggak mau sih? Usaha yang dilakukan oleh para prajurit ABRI dalam membantu masyarakat menanggulangi bencana alam di daerah ini. Kepada para pemuka masyarakat yang hadir dalam kesempatan pertemuan di Kodim Tasikmalaya, Jenderal Yusuf mengatakan bahwa pimpinan Hankam ABRI selalu mengikuti perkembangan situasi yang menimpa masyarakat di daerah ini. Apapun yang terjadi menurut Menteri Yusuf, semuanya merupakan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, baik atau buruk yang kita hadapi harus diterima dengan lebih mempertebal keimanan kepadanya.
Bencana yang dihadapi hendaknya dapat lebih memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Betapapun beratnya yang dihadapi, bila diatasi secara bersama akan lebih ringan. Suaminya kok belum pulang sih? Jadi Nurella belum tahu kamu berhenti? Sebaiknya dia nggak usah tahu dulu deh. Kalau kamu pulang telat begini, bagaimana istrimu? Gimana ya? Menyambut hari ulang tahun Tanya deh sama dia. Infanteri tanggal 15 Desember 1982. Ceritain deh Bas gimana keadaanku di rumah. Apalagi kalau dia tahu kerjaanku sekarang kayak begini. Ada apa lagi? Si Lela. Ismet, Kait, tolongin datang kemari. Kalela tuh, yang uring-uringan tuh Abah jadinya. Coba panggilin Kak Rosna, biar aku yang ngomong sendiri. Ros, kamu yang nengahin dulu deh ya. Biasanya kan dia nggak pernah pulang telat begitu. Soalnya punya bakat sih nggak punya bakat. Tadi juga cuma apa? Sebentar ya, biar aku ngomong dulu sama Bang Bakri. Bang. Kamu cuma kangen sama ya? Tak apa-apa. Pantesan nggak muncul selama ini. Kira ke Singapura gitu. Diminum nggak obatnya? Aku bukan nggak setuju kamu lembur, cari duit, pindah. Tapi apa bisa? Kalau sudah mantep boleh. Sekarang ini apa? Sudah jadi apa? Pulangnya saja nggak ketentuan jamnya. Jam 4 pagi, sore pulang. Tetangga yang lain juga begitu. Lagian buat apa pindah? Di sini ada Rosna, ada Ismet. Mereka bisa jaga anakmu. Kerjaan istrimu juga tambah enteng. Kalau pindah, bisa ngurusin sendiri. Ngatur sendiri. Mending bisa. Sembayang, San. Sholat. Biar otakmu terang. Tunggu. Istrimu sakit tuh. Barusan diperiksa Nurdin tadi.
Basuki bisa minta tolong temannya supaya diantar. San, tolong kamu hubungi nomor telepon ini. Kalau susah langsung saja ke apotek. Iya. Alamatnya ada di bawah. Iya. Mari. Anda Bu Rahmat ya? Rasanya ya. Kalau kamu pikir aku terlalu ikut campur urusan rumah tangga kalian, baik. Aku akan diam. Tapi kalau ada anak atau cucuku yang menderita gara-gara kamu. Sudah, Abah tidur saja dulu. Ngomong dah kamu. Omonganku sudah dianggap kentut. Aku nggak tahu maunya apa. Nggak jelas. Gak usah diladenin, San. Sebetulnya ada apa sama kamu? Butak begitu. Kacau. Ada apa sih? Ngomong, San. Kita di sini sama. Kamu mantu, aku juga mantu. Terang-terangan dah. Enggak ada apa-apa. Nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa. Kalau nggak masa Sindur begitu tertekan. Kamunya pulang malam terus. Nggak biasanya kan? Masa orang nggak boleh cari tambahan di luar sih? Ya boleh, pasti boleh. Rokok dulu dah. Tapi kamu kan tahu, kamu kawin sama Sindur bukan cuma kawin sama Nurlela. Kamu kawin sama semua keluarganya. Mau dikemanain tuh, Abah? Anak-anakmu, Kak Rosna. Apalagi Kak Rosna. Mau dikemanain? Kamu kira dia senang terus-terusan menghadapi persoalan kalian? Mengurus Abah, anak-anakmu? Kalau gaji kamu nggak cukup, terus terang deh, aku juga punya perasaan. Kalau itu loh soalnya. Daripada harus ada yang menderita di rumah ini gara-gara takut Abah nggak ada yang ngurus. Tahu nggak kamu? Lihat keliling kamu. Siapa? Rahmat siapa? Teman-teman saya di apotek mengira Bung Hasan ini Bang Rahmat. Ya bener nih San. Mana saya tahu. Bawa apa tuh, Dek? Alah, nggak apa-apa. Ke Bapak yuk. Sayang. Yuk. Kumisnya sama kali sama Bung Hasan. Saya bawakan ini. Terima kasih ya kemarin. Langsung dinas nih.
Bagaimana keadaan Ibu? Biasa, baik-baik. Tadi pagi baru diambil darahnya. Saya permisi dulu, sudah terlambat. Lain kali saja. Sudah panggil Hadicak. Cup. Aduh. Bapak, yuk. Sini. Rahmat siapa? Bekas suaminya. Gara-gara punya istri lain. Mungkin juga karena nggak punya anak barangkali. Ayo, sini. Cup. Ini Maya, ini Endang. Wah, udah banyak yang aku nggak kenal nih. Gimana kamu sekarang? Dibanding dengan kamu masih di sini, lumayan deh. Hotelnya maju, kitanya sih tetep. Apa kabarnya kamu? Ngomong-ngomong, berapa anak kamu sekarang? 2. Sorry ya, aku tungguin Bang Hasan dulu ya. Yuk, dah. Selamat pagi. Wah, siapa nih? Apa kabarnya? Jangan ngantuk loh, Bung Hasan. Kenapa mesti ngantuk? Jangan bohong. Semalam saya lihat taksi ini parkir di rumah sakit. Demar sudah sampai. Demar? Maaf, sorry banget. Kelihatannya begadang sampai pagi ya? Ya, gitu deh. Ibu semalam terus-terusan gelisah. Setuju nggak? Semua ongkos taksi dibayar kalau ibu sudah sembuh. Kok begitu? Nggak usah. Yang penting, kalau lain kali pulang dari rumah sakit, sandalnya jangan ketukar dong. Kalau gitu masuk dulu, ngopi. Segala-galanya. Pusat kursus menjahit Juliana Jaya. Alamat tepat di depan Asrama Primo Pulau Gadung. Telepon 488048. Hanya beberapa meter dari terminal bis Pulau Gadung. Untuk daerah Tangerang, datang saja ke kursus menjahit Juliana Jaya Sabang Tangerang. Alamat Jalan Gita Maun nomor 14, samping pabrik es Babakan Sukasari Tangerang. Juliana Jaya, top di ibu kota, di Semarang, Bandung, Cirebon, Tangerang, dan Karawang. Sekali lagi, untuk Aku minta maaf. Tadi pagi waktu kamu pergi, aku belum bangun. Mungkin karena obat. Gimana kerjaan kamu? Baik. Lancar. Soal pemindahan kawan-kawan? Ya, apa mau dikata? Mereka yang punya kuasa.
Aku sudah putuskan. Apa? Kita harus pindah. Kok tiba-tiba? Kamu yang menyadarkan saya. Rumah ini hanya bikin kita bingung. Mau pindah kemana? Abahmu kan gak setuju kalau kita kontrak di rumah kecil. Gak ada yang bantu kamu. Aku gak mau nunggu-nunggu lagi. Kenapa? Abahmu mengin aku lagi? Enggak. Yang paling baik kita pindah. Aku gak perlu orang lain. Aku bisa kerja sendiri. Aku gak butuh bantuan orang lain. Aku cuma butuh kamu. Semuanya. Aku mau kerja lagi. Jangan. Waktu kita kawin dulu kamu berhenti dari kerja. Masa sekarang mau kerja lagi? Kenapa? Jangan. Itu sebabnya aku kerja lembur. Buat nambahin duit. Sekarang biar kita kosong dulu deh. Duitku habis buat bantuin si Basuki. Jadi pecat dari kerjaan. Belum dapat kerjaan lain. Kamu kenal kan si Basuki? Dia kerja udah 6 tahun. Bayangin nggak kalau itu terjadi sama aku? Kamu ingat kan si Basuki? Waktu dulu kamu kerja, dia jadi supir. Kasihan, anaknya masih kecil-kecil. Kasih waktu aku 2 bulan dah buat nyari duit. Lebih baik aku kerja lembur daripada nyatut nggak karuan. Wah, gimana sih? Matiin TV-nya dong kalau mau nyalain kulkas. Alah, segitu aja marah-marah. Mau bukan cari duit, apa bakal ngobjek? Alah, yang penting kan setoran gue lancar. Tuh, gue bawain juragan cukai. Dia butuh siji 7. Siapa tahu jodoh kan? Siap. Atur ya. Iya. Gimana, ada stoknya nggak? Ada. Mat, saya 7 Mat. Nah mungkin aku mengelak, San. Dia datang. Aku ceritain saja padanya. Bilang aja terus terang. Kamu berhenti. Jam berapa kemarin dia ke sana? Pagi. Lama di sana. Cuma mau ketemu kamu. Ada apa lagi sih? Enggak. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, berdapok biar rame. Atau panggil Fitri, Pak? Sekurang-kurangnya dari 3 tempat yang terpisah. Seorang perwira terkemuka Iran mengatakan kemarin garis-garis pertahanan Irak yang merupakan panggil ibu. barikade kawat berduri dan parit-parit perlindungan telah diserbu dalam waktu kurang dari 1 jam. Ayo dong. Pasukan-pasukan Panggil ibu tuh. melakukan perlawanan yang Panggil ibu tuh. dan lari Bapak marah. ratusan batang sepatu. Udah deh. Dan di front pertempuran yang mewakili surat kabar Republik Islam Anaknya nggak mau tuh. yang memerintah Iran mengatakan kita nonton di kamar aja. dari Basra. Ia tidak menyebutkan pada porosnya kemajuan itu telah terjadi, tetapi hanya mengatakan bahwa hal itu terdapat pada pantai timur jalur air Syahel Arab atau Apatus. Kemajuan Iran pada 3 poros itu tampaknya tidak sama. Menurut laporan yang diterbitkan di Teheran, satu kelompok maju 13 mil, yang lainnya 15 mil, dan yang ketiga 5 mil. Perlawanan Irak yang tampaknya paling kuat terdapat di poros paling utara dekat kota Irak, Al-Khurna. Pers menyebutkan sedikitnya 500 pasukan Irak tertawan dan 4 pejuang Irak tertembak dalam pertempuran selanjutnya. Komunike militer Iran mengatakan, Kemarin pagi kamu ke kantor?
Enggak. Kenapa? Jangan pura-pura. Kemarin pagi kamu ke sana. Jadi tadi malam kamu udah tahu aku nggak kerja di sana lagi. Enggak. Aku nggak ke sana. Kamu ke sana. Jangan bohong. Ngapain mesti bohong? Lagian kalau aku ke sana kenapa? Aku juga pernah kerja di sana. Aku kenal kawan-kawanmu, Hartati, Basuki. Tapi aku nggak ke sana. Semalam kamu udah tahu. Tapi kamu pura-pura nggak tahu. Kenapa nggak terus terang? Kamu yang nggak terus terang. Aku pengen kamu itu lebih terbuka. Rosna, tutup dia jendela. Untuk. Dalam sebuah komunike, mereka mengikut tindakan kekerasan, terutama pemboman dan blokade yang menyakiti orang Kristen dan Muslim tanpa pandang bulu, baik orang tua, wanita maupun anak-anak. Pasukan-pasukan Israel yang mengurung Beirut Barat kemarin telah memberikan kesempatan untuk beberapa jam kepada para pengungsi penduduk sipil untuk dapat melihat. Aku pikir malah apa yang bisa aku bantu, aku bantu. Aku lama-lama juga nggak tahan melihat kamu cepat tersinggung seperti ini. Kamu kayaknya nggak punya kepercayaan pada diri sendiri. Di rumah, di kantor, nyatut mobil kan nggak hina. Kenapa sih mesti disembunyi-sembunyiin? Besok aku nggak pulang 2 hari. Sendiri dia nyupir taksi. Cuma aja saya nggak berani bilang di rumah. Makanya saya datang kemari. Ada telepon dari rumah. Yuk. Nih buat bensin. Makasih bang. Pada apa sih? Rundingan sama Abah. Ngomong. Bukan jumlahnya, Nur. 400 berapa sih? Bang Bakri juga pasti setuju. Cuman bilang dong sama si Hasan. Dia mesti berani ngakuin kelemahannya. Oh, bener sendiri. Nggak ada jalan lain, Kak, kecuali pindah. Udah deh, gampang. Bantuin kakak keramas yuk. Aku bingung deh. Si Hasan maunya begitu, kamu nggak mau tahu pekerjaannya. Mau pada jadi hipis apa? Ibu sudah pesan Simar berkali-kali. Pengen ketemu Nak Hasan. Terima kasih nolongin ibu. Sudah nyusahin orang. Taksinya nggak pernah mau dibayar, Bu. Jangan. Kenapa? Sudah punya anak berapa? Gimana ya? Saya belum kawin. Astaga, orang segagah ini belum kawin. Mestinya sudah punya anak 4. Saya berjodoh barangkali. Jangan percaya, Bu. Aku sengaja nggak mau ngomongin ini di rumah. Nanti salah tangkep lagi. Kamu tahu sendiri kan, si Abah, si Hasan. Kalau aku yang ngomong sama si Lela, pasti Bang Bakri lagi yang jadi sasaran. Kamu deh yang ngomong sama si Lela. Lebih baik. Udah deh, makan dulu, ntar dingin. Kalau buat kita sih, si Hasan mau jadi supir taksi kek, nggak jadi soal kan? Menurut aku, buat kita begitu. Tapi pandangan Abah, dibilang kurang pengalaman ya enggak. Berapa tahun tuh tinggal di Jogja? Cukup lama loh bergaul sama orang-orang pintar. Dibilang kuno ya modern. Dibilang modern, kunonya kelewatan. Pandang orang kok begitu. Makanya kamu yang yakinin Abah. Zaman sekarang itu jadi supir truk ya. Gak jadi soal. Asal pasnya begitu, ya terima dong.
Buat aku sih gampang. Kalau mereka pindah, jual saja tuh rumah. Kamu kawin, si Abah ikut aku. Beres kan? Memangnya kamu mau terus-terusan begini? Ngomong-ngomong, si Kamil minggu lalu mampir lo ke rumah. Dia masih nunggu kamu. Apa-apaan? Rambutnya udah pada putih. Ngaco. Kamu kira si Abah bakal mati kalau nggak ada kamu? Bilang deh, dengan uang yang kamu pinjam dari Bang Bakri, masalah kontrakan rumah kamu tuh kelar. Tapi kan soal pekerjaan suami kamu juga mesti jelas di mata Abah. Jadi dia nggak mikir yang bukan-bukan. Iya, nanti juga dikasih tahu. Rosna, di mana kamu simpan biciku yang lama? Sahabat Nari tempatnya pindah-pindah melulu. Udah deh Kak, sana. Malam-malam cariin peci. Soalnya tadi ada di atas lemari. Memangnya mau kemana? Kayak nggak ada besok. Udah tidur deh. Secara berkala kita juga punya American Tour, European Tour, khususnya Switzerland. Banyak sekali peminatnya. Dengan pengalaman di manajemen hotel, saya pikir Anda tidak akan kesulitan menghubungi kedutaan-kedutaan untuk urus visa, juga instansi-instansi yang mengurus dokumen perjalanan. Silahkan. Terima kasih. Sistemnya adalah persentase 20%. Jadi makin banyak peminatnya, makin banyak income-nya. Oke? Sekarang terserah Anda. Kalau begitu saya akan mulai besok. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang. Tuh baru kelar makan. Duluan Kak. Bang. Enak makannya. Gimana ya? 2 hari saja, Fitri, Rizky kehilangan kamu. Rizky ngomong apa lagi? Katanya kamu berkelahi sama Pak Derajat, tapi dia nggak bilang kamu nyupir taksi. Kamu berhenti. Aku takut orang tuamu malu. Mereka juga harus tahu melihat kenyataan. Kok wangi sih? Temenin Papa minum yuk. Rizky, Suruh si Hasan temui Abah dulu. Mat. Ajak main ki si Fitri. Gak ada yang larang kamu cari uang tambahan buat kontrak rumah. Tapi apa perlu narik taksi? Mulai kapan anakku kawin sama supir taksi? Kalau niat kamu bulan depan mau pindah tapi duit belum cukup, kenapa hari ini kamu mesti bikin malu aku? Apa salahnya sih nyupir taksi? Orang lain juga jadi supir truk, supir bus, kerja di bengkel. Apa sih salahnya? Tapi mereka gak kawin sama anakku. Orang-orang itu nggak ada yang keluarganya atau temennya yang jadi insinyur, doktor, SH. Yang borok juga banyak. Kawin sama si Lela berarti kawin juga dengan lingkungannya.
Tahu nggak? Bisa kebayang nggak? Tunggu dulu kalau nggak punya duit. San, tunggu. San, kita nggak usah tunggu tuh duit buat kontrak rumah. Ini pakai dulu. Dari mana kamu dapat duit? Kita harus pindah. Bilang dari mana kamu dapat duit? Kita harus pindah. Bilang dari mana dapat ini? Aku nggak peduli dari mana nih duit. Aku udah gak tahan hidup begini terus-terusan. Bilang dari setan mana kamu dapat duit? Nurlela, bilang dari mana? Nur, bilang dari mana? Kamu nggak perlu tahu dari mana tuh duit. Buka. Udah deh, Bah, jangan ikut-ikutan lagi. Depan abang, aku sudah begitu. Tolong pegangin si kecil. Kamu ikut-ikutan. Dari mana dapat duit? Dari Bakri, aku pinjam. Kita bisa bayar pelan-pelan. Udah, masuk, Bah. Ngapain kamu pinjam-pinjam? Kamu yang bilang kamu nggak butuh siapa-siapa kecuali aku. Pembohong. Aku nggak mau kamu minta-minta seperti ini. Aku nggak mau dihina seperti ini. Abah, Hasan, jangan ikut campur. tinggalkan. Hasan, jangan gitu kan. Keluar. Abahnya ikut campur. Demar. Demar. Siapa? Masuk. Biarkan aku begini dulu. Tanganmu berdarah.
Ternyata aku bukan laki-laki yang kuat. Aku suruh ambilkan minum. Bo. Jangan bangunkan siapa-siapa. Kenapa kamu bercerai? Pulang. Tetangga tahu ibu masih di rumah sakit. Lebih baik kamu saja yang ngomong sama Dek Mar. Rasa-rasanya dia belum tahu betul siapa si Hasan. Kasihan dia nantinya. Mas dong yang bilang sama si Hasan. Jangannya satu belum beres, sudah cari gara-gara lain. Lela, Om, sini dong Padang. Ya. Nah, sibukkan diri. Jangan ada waktu yang terbuang. Om menangani kasus macam ini sudah banyak. Salah-salah bisa jadi gila. Mau jadi gila? Om dengar kamu sudah kerja lagi. Nah, itu bagus. Apa nama perusahaannya, Nur? Fajar Dewata. Travel, maju. Langganannya udah banyak. Siapa tahu kita bisa keliling Eropa ya, Bah. Maju tuh si Fajar. Fajar Dewata. Baru denger tuh. Si Fajar yang sekolah teknik di Jerman. Fajar yang mana? Itu yang ori bapaknya. Oh, sekolah teknik. Kok kerja travel? Nggak salah tuh. Salah. Lumrah zaman sekarang. Aktif aja dulu. Fitri, ayo turun. Ya, Bang. Turun ya sayang ya. Lupakan aja sebentar si Hasan. Yuk, cukup. Cantik. Kasih tahu kakek Gi. Fitri udah Kasih kesempatan dia cari duit. baju bagus. Laki hilang sebentar tidak apa-apa. Cium Mungkin dia cari duit. Sini tante gendong. Tuh. Dah. Nur, lihat anak kamu. Bah. Gendut kali tante sampai kemas. Cium tangan lagi. Wah. Aduh. Rizky nakal, bikin basah celana. Kakek dokter juga cium dong. Aduh Rizky. Ros, ada celana yang kering nggak? Pakai sabun apa nih? Coba lihat. Kalau sampai si Hasan nggak pulang, lihat anaknya. Laki-laki ajaib apa? Tapi di rumah ini dia tertekan. Nur. Lela. Nur, buka pintunya. Nur. Ngomongin melulu sih, dinasihatin terus. Aku juga udah usaha, hehe. Nggak ada yang mengerti kalau dia nggak inget keluarganya. Dia udah kabur dari dulu-dulu. Bi, Triskanya udah panas, mau diapain nih? Kamu mestinya tinggal di Bulan. Di sana nggak ada sopir taksi. Bilang sama si Lela, obatnya rada keras tuh. Hati-hati. Rosna, coba lihat supir si Bakri udah datang apa belum. Kalau udah suruh nganterin Om Rudi pulang. San, bangun. Bangun. Katanya ada urusan penting. Udah jam berapa nih? Nih komisi lo, beres. Kemarin semuanya udah dikirim ke Balikpapan. Dia minta 5 lagi ring perusahaannya. Dasar rezeki lo. Lumayan bakal tambahan bayar kontrak rumah. Gimana itu soal rumah? Murah kan? Untung gue ngomongin lo. Anjing gak pakai komisi. Masa gue sampai hati sama teman. Sip. Halo? Ya. Siapa nih? Halo, apa kabar? Bagus. Ya, biar baru masuk beberapa minggu, lumayan. Sebentar. Tolong ya, yang 130 unit untuk Riau, Anda kirim langsung saja.
Halo? To the point sajalah. Anak itu sebenarnya sedang kesulitan keuangan. Ya juga suaminya. Dua-duanya kerja. Begini, Bung. Ada yang saya mau minta tolong. Itu sebabnya tadi saya tanya-tanya dulu. Oke. Soal keluarga. Kakaknya, ibu, anak-anak di rumah pengen ikut bantu adiknya. Ya? Nah, maksud saya andai kata satu hari itu anak ngomong-ngomong mau pakai uang atau apa, tolong Anda tanggulangi dulu. Nanti saya ganti. Gampang itu. Bisa diatur. Rencananya mereka mau kontrak rumah lah. Ya 400 sampai 500 lah 2 tahun. Kami mau bantu, tapi terus terang mereka menolak. Ya mungkin gengsi atau apalah. Biasalah itu. Saya dengar dari istri saya kalau dia bekerja di usaha Anda. Kapan pulang? Sudah 2 tahun lebih. Masalahnya keuangan mereka lagi cekak, Be. Mereka nggak punya duit. Nggak bisa. Ini juga udah murah banget. San, nggak bisa. Ya mau bagaimana lagi? Deh, ini cukong saya yang bayar nih. Gimana? Gimana? Bagus, lucu. Ras, bikinin surat perjanjian dulu deh. Biar saya tekan sekarang. Jadi kan, Be. Ini, Be. Dalam kontrak, saya tulis 600 2 tahun. Babe kan minta 400. Yang 200 buat saya. Sementara saya masih terima 2% lagi dari Babe. Ngerti kan? Yuk. Malah nggak kira pekerjaan begitu komisinya gede. Boleh ambil duit duluan lagi. Mana ada perusahaan di Jakarta yang bisa begitu, Kak? Kira ketemu jatuh cinta kali sama kamu. Apaan sih Kak Rosna nggak bisa lihat orang senang deh. Dimakan cukong kamu. Kira-kira Bang Hasan ada di mana ya kalau malam-malam begini? Kenapa? Ada perlu penting. Kamu yakin kan dia masih di rumah Basuki? Katanya dia biasa di situ. Iya. Kemarin juga saya masih ketemu di sana. Anterin aku yuk. Ngapain di sana? Perlu. Malam-malam begini? Malu-maluin. Besok aja deh. Kalau siang-siang sih aku juga bisa cari sendiri. Ada apa lagi sih? Susah. Ya yuk benar. Basuki juga benar. Mereka tidak mau melihat kamu hancur. Aku hancur. Istrimu, anak-anakmu. Aku mikirkan semuanya. Bo, tidur saja duluan. Saya nggak apa-apa. Inggih, Non. Terus terang sekarang kita sedang melayang-layang. Seperti naik ke puncak gunung. Kita belaga tidak tahu bahwa di sana ada lubang sedang menganga yang akan menelanmu, aku, istrimu, anak-anakmu. Mau kemana kita sebenarnya? Kawannya aku. Selama ini kita sudah saling mengawani. Maafkan aku. Dulu aku pikir, mengapa banyak hal yang aku inginin dalam perkawinan tidak pernah kesampaian. Kemudian aku bercerai. Dengan harapan mungkin aku bisa mendapatkan semuanya. Tapi nyatanya tidak semua harapan jadi kenyataan. Yang aku tahu persis, orang membutuhkan orang lain. Perkawinan bukan satu-satunya jalan keluar dalam mempersatukan orang.
Mungkin sekarang persahabatan yang mesti muncul dalam mengisi kekurangan yang ada pada kita. Biar kita jadi sahabat. Kak, nggak lama kan? Enggak, paling-paling cuma 10 menit. Tunggu deh. Ibu tunggu di sini dulu, saya mundurin taksinya. Nggak usah repot-repot. Terima kasih ya. Kalau jalan itu yang kau anggap paling baik, jadikan tuh rumah kontrak. Tidak semua hal perlu dirundingkan. Nah, lakukan. Jangan kamu ragu-ragu lagi. Selamat sore, Om. Kok nggak masuk? Banyak yang aku tahu, tapi gimana ya? Aku susah menerangkannya. Bilang deh sama keluarga dia sudah bertak rumah. Saya lihat gelagatnya. Tapi yang penting dia sudah kawin apa belum? Kalau begini terus ya bakalan kawin. Nongkrongnya di situ saben hari, maroknya di sini. Kenalin Mas, tetangga. Sungkan. Gudang ada, dapur ada, cukupan buat anak 2 sih, listrik ada. Ledeng ada, airnya bagus, ngucur. Ngomong-ngomong, suami adik kerja di mana? Kalau begitu saya bareng setahun dulu Tante ya. Sisa yang setahun nanti saya cicil tiap bulan. Boleh. Dari dulu juga aku nggak setuju si Lela kawin dengan bajingan tengik itu. Tapi baik kamu, si Bakri, baik si Rosna, orangnya baik, rajin. Rajin apanya? Rajin tai kucing. Orang yang baik bukan begitu caranya. Orang yang kaya saja berbini 1. Ini sudah supir berbini 2 lagi. Lelaki macam apa itu? Mep, aku kan sudah bilang kalau tahu apa jangan langsung ngomong. Di mana kira-kira kakakmu sekarang? Mana saya tahu, masa setiap hari aku mesti ngurusin dia, apa? Kalau sudah macam begini semua berlagak nggak tahu. Sudah sama gilanya. Lakinya, bininya, anak kebentur si Rosna, anak mandi si Rosna, berak si Rosna. Apa yang nggak si Rosna? Rosna. Semua orang diajak repot ngurusin. Udah deh, Bah. Jangan caranya begini. Panggil si Hasannya kemari, tanyain maunya apa. Kalau memang dia bini lagi, suruh dia ceraiin si Lela, biar dia pilih. Ngomong aja kamu seenaknya. Tapi kalau ditelepon, nggak pernah kamu mau datang. Sudah. Aku lihat mobil Kak Ida di luar. Si Hasan kontrak rumah, dia kawin lagi.
Tunggu sebentar ya, Pak. Mas Basuki. Silakan masuk. Maaf nih. Saya pakai pakaian dulu. Yuk, bangun, ada dinner nih. Saya ngomong sama Basuki dulu, biar nggak nunggu-nunggu. Biar dia nunggu sekali-sekali. Masuk. Saya minta maaf. Mas. Nur. Saya udah cari Kak Lela kemana-mana, tapi nggak ketemu. Mau dijadikan apa aku ini? Selama ini aku ngalah terus. Aku cukup tahu diri. Aku bukan Bakri. Aku punya latar belakang yang lain. Aku lahir dari keluarga miskin. Aku termasuk orang yang nggak punya apa-apa. Tapi aku nggak mau jadi rembengan di rumah ini seperti yang dugaan kalian selama ini. Aku bukan laki-laki pemacak di rumah ini. Yang nggak punya kuping, nggak punya perasaan. Aku bukan batu. Besok aku minta kamu ceraikan istri kamu. Lihat. Abah udah menganggap aku tidak orang lagi. Dia kira bisa seenaknya aja orang mempermainkan perkawinan. Dia kira nggak ada hubungannya sama lembaga, sama agama, sama segala macam. Dia kira gampang ngirim si Lela. Ada yang perlu aku jelaskan sama kamu. Nggak usah kamu jelasin. Jelasin matu apa? Hasan. Abah yang harus kamu jelasin. Tidak semua orang punya peruntungan baik seperti kamu. Punya pabrik televisi, punya pabrik seng. Nasib orang kan lain-lain. Kebetulan aja nasibku jelek. Jangan ngaco kemana-mana. Soalnya istrimu dengar katanya kamu kawin lagi. Kontrak rumah. Aku kerja keras buat dapetin tuh rumah.
Hidupku gak karuan. Aku kacau. Aku punya rumah sendiri yang bisa aku atur sendiri, yang orang lain gak usah ikut campur. Fitnah! Kenapa semua kalian fitnah aku? Kalau dari semula semua kalian memandang aku miring seperti ini, begini buahnya. Jangan dikira aku nggak bertanggung jawab. Belum tentu apa yang dalam di sini aku ini lebih buruk dari ada yang dalam diri kamu. Kamu yang nggak jelas depan istrimu. Si Lela tadi hampir minum semua obat tidurnya. Kalau terjadi apa-apa dengan anak-anak dan si Lela, rumah ini aku bakar. Ros, Nur, aku nggak mau lihat kamu lagi. Ini kunci rumah. Tadinya saya tidak percaya, tapi kamu mengkhianati saya. Saya sudah kasih segalanya, kesabaran saya, tenaga saya, semua. Aku kontrak rumah buat kamu. Percaya aku, jangan percaya siapa-siapa. Perempuan itu. Nggak ada perempuan itu. Percaya aku, jangan percaya orang lain. Kamu butuh siapa-siapa, aku cuma butuh kamu, semua. Apa-apa, ya aku telepon ke sana ya. Nah, Rana. Di rumah Basuki aku selalu mengharapkan kamu datang. Aku pengen lihat Rizky, Fitri. Tapi kamu lebih sering di rumah perempuan itu daripada di sini. Kamu nyeleweng, saya jijik. Perempuan itu pelacur. Aku tahu. Kamu jadi nanya dia? Nggak mungkin kalau kamu nggak ada apa-apa. Buktinya kamu lihat rumah sama-sama dia. Kenapa nggak ajak aku? Karena rumah itu buat dia kan. Buat kamu. Percaya buat kamu. Baik, aku ngaku. Aku memang kesana, nggak ada penyelewengan. Kalau nggak kesana, kemana tempat aku? Di sini. Aku ini istri kamu dan anak-anak kamu. Dengan segala kegelisahan kamu, dengan segala obat tidur kamu, abahmu yang memandang aku seperti itu. Sebagai laki-laki aku sudah kehilangan diri.
Aku merasa miskin sekali. Tapi kamu jangan memperlakukan aku begitu. Aku sudah mati-matian cari duit supaya buat rumah buat kamu dan anak-anak. Bisa pisah dari ibunya. Andai kata aku dan kamu masing-masing punya satu rumah, mana yang kamu pilih? Terserah yang mana saja. Yang penting cocok buat kita. Rumah ini nggak pas buat kita.